Hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamishu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan nanti insyaallah isya yang sama-sama dirahmati, dimuliakan dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Terlebih dahulu marilah untuk yang kesekian kalinya kita haturkan rasa syukur kita, terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga detik ini kita tetap diberikan nikmat sehat walafiat lahir batin dan tetap dalam keadaan iman takwa. Mudah-mudahan istiqomah meningkat sampai di akhir hayat kita, sehingga nanti saatnya kita kembali ke hadiratnya betul-betul Masya Allah matur suwun, betul-betul diparingi mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Amin ya mujibas sailin. Hadirin, kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Mudah-mudahan senantiasa dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menambah kedekatan kita, takarub kita kepada Allah Ta'ala, dan diterima seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun. Sekali lagi nanti dapat mengantarkan kembali kehadirannya dalam keadaan husnul khotimah. Kita masuk ke bab 25, babul amri, bab menerangkan perintah. Ini amrun, perintah biada'il amanah, untuk menyampaikan amanah. Amanah ini banyak sekali hadirin. Kita semuanya adalah pemegang amanah, baik yang bapak-bapak sebagai anggota keluarga pemegang amanah. Demikian pula ibu-ibu, bahkan pembantu rumah tangga juga pemegang amanah. Lebih-lebih kita yang punya kedudukan baik di masyarakat maupun di tempat yang lebih tinggi lagi, semuanya adalah amanat yang harus kita jalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan kepada kita sekalian. Hadirin, di antara ayat-ayat Allah Ta'ala yang menerangkan tentang amanat ini adalah di antaranya surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 58. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala ya'murukum, perintah kepada kita sekalian, antu'adul amanata, untuk menyampaikan amanah, ila ahliha, kepada yang berhak menerimanya. Hadirin, kadang-kadang amanah ini kalau berupa omongan gitu nggih, sampai pesenku ngene kepada si A, si B dan seterusnya. Biasanya yang dititipkan dengan yang disampaikan lebih banyak mana? Banyak yang disampaikannya ya. Kalau yang dititipkan omongan, tapi dititipkan barang, uang apa-apa gitu nggih. Nan lho kok guyu to panjenengan? Biasane ngoten nggih.
Sing disampaikan sama yang dititipkan lebih banyak mana? Lah, mudah-mudahan tidak terjadi nggih. Kemudian hadirin, yang kedua adalah firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna, sesungguhnya aku Allah, aradnal amanata, menyerahkan atau ya membebankan amanat itu alas samawat, kepada 7 langit. Hadirin, 7 langit yang kuat, yang kokoh, yang berdiri megah tanpa ada tiang, itu diserai amanat oleh Allah Ta'ala. Demikian pula wal ardi, dan 7 lapis bumi seperti yang kita tempati ini, wal jibal, dan gunung-gunung yang kokoh yang kuat itu nggih, karena memang keadaannya gunung seperti itu. Fa'abaina, hadirin, semua tadi itu baik langit, bumi, gunung itu semuanya enggan ayah milnaha untuk menerimanya. Gunung ora gelem, bumi ndak mau, langit ndak mau. Wa asfaqna, khawatir tidak bisa melaksanakannya, minha, dari amanat itu. Jadi amanat itu dulu sudah pernah diserahkan kepada mereka yang kuat-kuat itu. Rupanya gak ono sing wani nrimo, hadirin. Khawatir. Rupanya apa? Jeketek, bahasa Jawa jeketek. Napa jeketek niku? Mbus pokoknya dia ngerti nggih, tapi bahasa Indonesia jeketek niku napa? Dalam nggih terserah panjenengan wis sak lek translate dhewe-dhewe. Wa hamalahal insan, sing gelem nrimo niku menungso. Nggih, banyak manusia yang bukan saja mau menerima, berupaya sekuat tenaga, rela mengeluarkan ini dan itu dalam rangka untuk mendapatkan amanah. Karena itu hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, dulu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan melaksanakan Mi'raj, hadir di hadirat Allah Ta'ala, beliau diberikan semacam gambaran, tayangan yang akan terjadi nanti di akhir zaman, di umat manusia ini. Kepada Nabi Muhammad ditunjukkan satu kelompok kaum, manusia itu yang memikul beban, membawa beban. Mereka memikul beban, membawa beban itu sudah keberatan, sulit untuk memikul karena keberatan. Bukan malah dikurangi, hadirin, beban itu, tapi malah ditambah dan terus ditambah, sehingga ya ndak kuat. Karena itu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril itu gambarannya apa? Jadi banyak, hadirin, gambaran-gambaran seperti itu. Salah satunya ini, itu gambaran umatmu wahai Muhammad, besok di akhir zaman banyak orang yang mencari amanat, mencari beban. Dia sudah keberatan untuk memikulnya, tetapi bukan malah mengurangi, tetapi malah menambah lagi. Karena itu hadirin, orang yang demikian ini oleh Allah Ta'ala dijuluki innahu kana dzaluman jahula. Manusia yang kayak gitu tadi itu, kata Allah Ta'ala, orang yang banyak zalimnya. Bagaimana zalim nanti ada babnya sendiri, nanti kita bahas tentang bab zalim. Jahulan, tur banyak jahilnya. Jahil itu bodohnya bahasa Arabnya itu murokab. Kalau bahasa kita ya bukan sekedar kuadrat, pangkat berapa gitu sampai 6 bodoh ini. Ini kenapa? Karena manusia sudah merasa tidak kuat memikul amanat itu, bukan menguranginya, tetapi justru malah menambah dan menambahkannya, sehingga nanti di hadapan Allah Ta'ala dia akan merasa keberatan. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, nanti di salah satu riwayat hadisnya itu, nanti di hari penghisapan amal yang terakhir, penghisapan yang keempat itu ada sirat itu titian penyeberangan yang amat sangat kecil yang membahayakan. Mereka bermacam-macam keadaannya dalam meniti titian itu. Yang amalnya baik gitu, itu akan cepet, nanti akan kita temukan riwayatnya, cepet secepat kilat, ndak ketok morawis tekonggon gitu.
ada yang kayak kedipnya mata, ada yang kayak burung terbang dan seterusnya. Ada yang cuma bisa jalan pelan-pelan, bahkan ada yang hanya sekedar ngengsot. Napa ngengsot niku? Berjalan dengan pantatnya nggih. Kayak suster nih kalau kayak suster ngengsot. Nah, hadirin, semua itu nanti akan mengandalkan syafaat atau pertolongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul berjanji. Nah, kalau kita kepingin mendapatkan pertolongan Nabi, sahabat Nabi, ada beberapa syarat. Di antaranya kita banyak melakukan sunnahnya, sunnah Nabi yang sampaikan kepada kita laksanakan sesuai kemampuan kita. Yang kedua, banyak baca sholawat kepada beliau. Panjenengan kita sekalian kalau kepingin mendapatkan syafaat beliau, mari kita perbanyak baca sholawat. Kemudian hadirin, termasuk orang yang akan diberikan syafaat pertolongan oleh Nabi, orang yang tidak pernah menyia-nyiakan amanat. Amanat apa saja? Yang selanjutnya, orang yang tidak pernah memutuskan silaturahim. Nah, karena itu mari kita laksanakan amanat, kita sambung silaturahim, dan kita laksanakan sunnah beliau, termasuk membaca bacaan sholawat yang sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah diantara ayat-ayat Al-Quran yang mengawali bab ini atau bab amanah ini. Sekarang kita masuk kepada riwayat atau hadisnya. Yang pertama, an Abi Hurairah, sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda. Kata beliau, ini hadis yang amat sangat terkenal hadirin. Nabi bersabda, ayatul munafiki salasun. Kata Nabi bahwa tandanya orang munafik itu orang yang membiasakan 3 hal ini. Telung perkara lek dibiasakan, kata Nabi yang bilang itu dimasukkan golongan orang munafik. Tapi kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran itu ada 4, ada tambahannya 1. Jadi di samping 3 ini nanti ada tambahannya 1, yaitu ketika datang waktunya sholat, baik sholat secara berjamaah maupun sendiri-sendiri, itu timbul rasa malesnya, arasen itu, ya malasnya datang. Ini termasuk munafik, hadirin, kata Allah Ta'ala. Nah, kata Nabi, 3 ini idza haddasa kadzdzaba, lek ngomong suka goro. Hati-hati di zaman sekarang ini, banyak yang goroh loh ya. Baik goroh secara langsung omongan maupun goroh-goroh yang melalui media massa. Enten ta? Nan berita-berita yang ndak bener ngene kan goroh nggih. Hoak napa hoak? Itu bohong, nggih. Lek bohong termasuk ini kalau dibiasakan. Wa'idza wa'ada itu berjanji. Lek berjanji akhlafa, ingkar. Aja seneng janji, karena janjinya gampang, menempatinya yang kadang-kadang tidak gampang. Lah ini yang ketiga, wa'idza tumina, lek dipercaya khana, dia khianat. Orang pemegang amanah itu dia dipercaya berarti, dan kalau dia tidak bisa menyampaikan sesuai dengan yang dia sanggupi, maka dia termasuk khana, dia khianat, dia termasuk bagian daripada orang yang menyia-nyiakan amanat. Orang yang membiasakan seperti ini nanti Rasulullah enggan untuk memberikan syafaatnya. Hati. Ya, mudah-mudahan kita bisa ngamalkannya. Nah, ini ada tambahnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa in soma, sekalipun dia ya poso, bukan saja poso Ramadan tapi juga puasa sunat. Terus wasolat juga sholat. Wazama, dan dia mengaku annahu muslim. Dia ngaku muslim, dia puasa, dia sholat, tapi melanggar 3 ini, maka dia termasuk orang yang munafik. Hadirin, orang munafik itu di zaman Nabi itu ancamannya berat banget, nggih. Lebih berat, nggih,
daripada orang-orang kafir. Makanya nanti di akhirat tempatnya neraka lebih sengsara, lebih berat, lebih dahsyat daripada orang kafir. Orang kafir genah-genah dia memang tidak ada identitas muslimnya, sehingga jelas gampang untuk dijauhi, gampang untuk tidak diserangi dan seterusnya. Tapi orang munafik niku njobone kita casing ini ku kaya HP wapi gitu. Tapi jeruni ternyata bohong. Nah ini termasuk orang yang nanti di akhirat besar hukumannya. Baik, wis entek nggih. Tar. Ini. Selanjutnya Wa'an Hudzaifah, dari sahabat Hudzaifah wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma qala, keduanya Hudzaifah dan Abu Hurairah berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajma'u Allahu tabaraka wa ta'ala an-nasa, nanti pada saatnya di hari kiamat nggih, Allah Ta'ala akan mengumpulkan seluruh manusia yang sudah berhak masuk surga. Nggih, sudah tinggal masuknya, urusannya semuanya sudah beres. Fayakumul mu'minuna hatta tuzlafa, pokoknya urusannya semuanya sudah beres, tinggal masuknya ke dalam surga. Lahumul jannah, jannah itu surga. Jadi semuanya sudah selesai, tinggal masuk surga. Tapi ora ono sing bukakno kuncine pintu surga, ndak ono. Karena itu mereka ya belum bisa masuk. Kemudian karena merasa ndak bisa masuk, fayatuna adama shalawatullah alaihi, niki pernah nggih. Kemudian mereka pada datang berbondong-bondong kepada Nabi Adam alaihissalam. Fayakuluna, mereka yang tinggal masuk surga tadi itu kemudian berkata, ya abana, wahai bapak kami Adam, kaulah bapak kami, kaulah yang diciptakan pertama kali, karena kaulah maka kami semuanya berada. Istaftih, maka berilah pertolongan kepada kami, bukakanlah lana untuk kami al jannata, pintu surga. Jadi orang-orang pada minta kepada Nabi Adam untuk dibukakan pintu surga. Fayaqulu, rupanya Adam menjawab, wahal akhrajakum minal jannati ila khati'atu abikum, wahai anak turunku semua, jawabnya Nabi Adam, bukankah kamu menyadari kamu berada di bumi itu lantaran kesalahannya ayahmu, bapakmu dulu, yaitu Adam itu salah, sehingga kamu mestinya ndak usah di bumi, tetap di surga. Karena salahnya bapakmu maka kamu menjadi di bumi. Karena itulah kami lastu bisahibi dzalika, aku sudah tidak punya kemampuan untuk membukakan pintu surga itu. Idhabu ila ibni Ibrahim khalilullah, pergilah kamu sekalian kepada anakku yang juga diangkat sebagai nabi oleh Allah Ta'ala, sebagai rasul, yaitu Ibrahim khalilullah. Dia berbondong-bondong. Hadirin tulisan yang kedua, kala Rasul menyampaikan berita ini selanjutnya, fayatuna Ibrahima, maka datanglah semuanya kepada Nabi Ibrahim. Fayaqulu Ibrahim, kemudian dia minta tolong kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim juga menjawab, lastu bisahibi dzalika, innama kuntu khalilan min waroi waroa ikmadu ila Musa. Nah hadirin, ketika para manusia datang kepada Nabi Ibrahim juga merasa bersalah, sehingga karena merasa bersalah itulah dia tidak mampu untuk memberikan kesempatan membukakan pintu surga. Nabi Ibrahim itu dulu pernah bohong, hadirin ibu sekalian. Waktu Nabi Ibrahim itu nama rajanya Raja Namrud. Ketika para orang-orang waktu itu, lebih-lebih bapaknya sendiri Azar namanya. Nama ayahnya Ibrahim itu Azar, Nabi Ibrahim. Kalau istrinya Hajar sama Azar lain ya.
Itu Nabi Ibrahim pernah berbohong kepada kepada Raja Namrud dan ayahnya sendiri ketika ditanya siapa yang menghancurkan Tuhan kami semua itu. Jadi berhala itu dibuat sendiri, diakui sebagai Tuhannya sendiri, disembah-sembah sendiri. Padahal itu adalah hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Ta'ala, bahkan dinyatakan sebagai musyrik. Karena itulah dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mau dieksekusi, ditanya, lah ini Nabi Ibrahim memang tidak langsung mengatakan, tapi dia mengatakan tanyakan kepada itu patung yang paling besar sendiri itu. Jadi kampaknya itu setelah digunakan untuk menghancurkan berhala-berhala yang kecil-kecil, kemudian digantungkan di lehernya patung yang paling besar. Ya itu kan termasuk kebohongan, sudah bohong menurut Nabi Ibrahim sendiri, sehingga menjadikan beliau tidak punya kemampuan untuk membukakan pintu surga. Yang kedua hadirin, istrinya Nabi Ibrahim itu ada dua. Yang pertama yang tua namanya Sarah. Sinten Bu? Sarah. Sarah niki cantiknya masya Allah luar biasa. Maka ketika diketahui oleh Raja Namrud, Sarah ini akan diminta oleh Raja Namrud Nabi Ibrahim terpaksa melakukan kebohongan. Ini bukan istriku tapi saudaraku, coba. Jadi dalam rangka menyelamatkan itu Nabi Ibrahim tidak jadi dirampas istrinya, malah Nabi Ibrahim dikasih pembantunya juruladinya Namrud namanya Hajar, yaitu dulunya pembantunya Namrud supaya dijadikan istri yang kedua. Kenapa hadirin? Karena si Sarah yang sering dikenal dengan Siti Sarah itu sudah umur sekian tahun dia tidak segera punya keturunan. Maka akhirnya nikah lagilah dengan Hajar itu. Rupanya tidak terlalu lama hadirin, Hajar ini hamil, mengandung dan melahirkan yang kemudian punya anak yang diberi nama Ismail itu. Yang nanti setelah itu ternyata si Sarah juga hamil pula, sekalipun sudah tua, karena Hajar sudah melahirkan Ismail, Sarah ini melahirkan namanya Ishak, lahir dari Siti Sarah. Nah hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita kembali ke sini. Lantaran itulah maka Nabi Ibrahim tidak merasa bisa untuk membukakan pintu surga. Nabi Ibrahim pesan kepada para manusia waktu itu, datanglah kamu sekalian ila Musa, kepada keturunanku yaitu Nabi Musa. Kalamahullahu takliman. Musa itu yang punya gelar kalimullah, karena Musa sering dialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka gelarnya kalimullah. Fayatuna, maka setelah itu para manusia berbondong-bondong semuanya datang kepada Nabi Musa. Fayaqulu, ketika diminta untuk membukakan pintu surga, jawabnya sama, lastu bisahibi dzalika, aku raiso teko nanggone keturunanku namanya Isa kalimatullahi alaihi wa ruhihi. Datanglah kepada anakku, keturunanku, nabi setelah aku namanya Isa. Sama hadirin, tidak banyak keterangan, yang jelas Nabi Isa juga tidak bisa. Fayaqulu lastu bisahibi dzalika fayatuna Muhammadan. Lah niki terakhir semuanya. Kita ini beruntung hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, umatnya Nabi yang paling akhir, tapi nanti rupanya yang bisa membukakan pintu surga itu Nabi kita. Sehingga tentu saja kita yang tidak menyalahi tadi itu, menyalahi sunnah-sunnah beliau, suka membaca sholawat kepada beliau, tidak mengabaikan amanat, tidak memutuskan silaturahim, itu nanti akan diprioritaskan masuk lebih dulu ke dalam surga dibanding umat-umat nabi-nabi terdahulu. Fayakumu, maka kemudian Rasul berdiri. Fayu'danu, setelah beliau matur kepada Allah Ta'ala, beliau diberikan izin, diizinkan. Watursalu, nah
setelah itu hadirin dilepaslah apa yang disebut dengan amanat warrahim dan tali kasih sayang atau silaturahim. Fayakumani, kedua amanat dan rahim tadi itu fayakumani keduanya berdiri jambatai sirot, di kanan kirinya sirot. Sirot yang tempat penyeberangan manusia dari alam barzah menuju surga Allah Ta'ala itu. Di bawahnya sirot itu hadirin jahanam yang dalamnya luar biasa. 70.000 tahun manusia jatuh mulai dari sirot itu sampai ke telengnya neraka jahanam. Jadi orang yang masuk neraka itu gak ono istilahnya apa melebu atau munggah neraka ngoten mboten enten. Naik neraka ndak ada. Yang ada masuk surga atau naik surga karena arahnya memang ke atas gitu. Dari jembatan itu manusia semuanya akan meniti-titian itu. Si amanat dan rahim tadi itu berdiri di tepinya sirot yaminan wasimalan, di arah kiri dan kanannya sirot. Fayamuru awalukum, dan nanti hadirin semuanya akan bisa melintasi sirot itu setelah diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lewat itu bermacam-macam kecepatan dan kemudahannya sesuai dengan amalnya masing-masing. Qultu bi abi wa ummi ayusain kamarul barki. Yang pertama adalah apa, melintasi sirot itu cepatnya kayak kilat lap-lap-lap enten niku ilang wisan nyebrang. Alam taro kaifa yamuru wa yarji'u fi tarfatil ainin, yaitu seperti cepatnya kedipnya mata. Kedipnya mata masuk udah didelok nggih. Wis petis ilang san nggih. Ini kisah apike amalnya. Bukan hanya para nabi saja, tetapi orang-orang yang saleh yang mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala karena amalnya, maka dia nanti akan bisa nyeberangi sirat secepat ini. Summa kamarorih, seperti terbangnya awan yang paling cepat itu. Awan kalau dilihat, angin itu kalau dilihat kan tidak kelihatan, tapi ketika membawa awan jadi kelihatan jalannya angin itu. Summa kamarot toir, kemudian tingkatan yang selanjutnya kayak terbangnya burung yang paling cepat. Wasaddir rojuli, dan kayak larinya seorang laki-laki yang kuat sekali larinya itu. Semuanya tajri bihim a'maluhum, akan bisa melintasi sirat itu tergantung amalnya masing-masing. Wa nabiyukum, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaimun ala sirati, beliau juga berdiri di tepinya sirat itu, yaqulu, sambil mendoakan. Lah ini orang yang mendapatkan kesempatan, mendapatkan syafaat, mendapat doa Nabi. Beliau mengatakan Rabbis salim, Rabbis salim, Rabbis salim, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Pokoknya tidak melanggar 4 tadi, dia akan mendapatkan syafaatnya Nabi dan dia selamat sampai ke seberang, ke surga. Hatta ta'jiza amalul ibad, sampai ada juga orang yang paling lemah amalnya. Nggih. Sakjane ya salat, tapi salate ya mbuh kono nggih. Pokok salat gati api, dosanya juga banyak, suka memutuskan silaturahim, suka menyia-nyiakan amanat. Mungkin kayak gitu. Hatta yaji ar-rajulu la yastatu sayra. Akan ada orang yang tidak bisa jalan kaki tidak bisa, tapi merangkak. Napa merangkak niku? Berangkang niku bahasane wong Surabaya nggih. Berangkang. Lumayan sih iso berangkang. Hati bangsa enggak. Bahkan ada yang kayak tadi, yang paling akhir adalah seperti orang yang ngengsot berjalan dengan pantatnya itu. Wa fi khafatai hadirin asirat kalalib muallaqatun makmuratun bi akhidi man umirat bihi. Di kanan kirinya sirat itu jembatan itu ada kalalib. Kalalib itu kalau dibahasakan kita seperti pancing tapi gawede sebesar jangkar gitu nggih. Itu karena orang yang tidak bisa jalan cepat akan terkena gantolan kalalib tadi itu. Tergantol jangkar-jangkar yang berbentuk pancing besar itu akan menggantolnya. Karena itulah hadirin
ada orang yang tergantol oleh kalalib itu tetapi dia masih najin. Najin itu selamat, bisa sampai ke seberangnya sirat sana. Wa mukardasun finnari, tapi tidak jarang, tidak sedikit orang yang kemudian tergantol oleh kalalib itu dan masuk ke dalam, masya Allah, naudzubillah. Sekarang mumpung kita masih punya kesempatan, mari kita tata amal kita tata diri kita. Ini adalah hisab yang paling terakhir hadirin. Orang yang tidak bisa ini nanti dia tidak akan bisa masuk surga, tapi akan jatuh ke dalam neraka. Walladzi nafsi Abi Hurairah biyadihi inna qa'ra jahannama, sesungguhnya kedalaman neraka jahanam, jadi bawahnya sirat itu neraka jahanam, la sab'una harifan. Jadi misalnya ada benda jatuh dari sirat tadi itu sampai ke telangnya jahanam itu sebanyak 70 tahun. 70 tahun akhirat, bukan 70 tahun dunia ini, masya Allah, sakit jerune. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, sekarang waktunya kita milih mana, milih nanti di sirat itu bisa cepat atau tidak. Sekali lagi sekarang waktunya untuk memperbaiki iman, amal dan takwa kita masing-masing. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang perlu di ente hadirin, kita akan masuk bab baru. Ada mboten? Ibu lanjut. Nggih, ada niku tolong mic-nya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan berkaitan dengan nabi-nabi sebelum baginda Rasul, itu tadi juga pernah melakukan dosa, tapi tujuannya untuk kebaikan. Seperti Nabi Ibrahim yang menutupi istrinya di abu-abunya, menutupi supaya kebaikan. Bagaimana dengan orang-orang yang sekarang itu juga banyak melakukan kebohongan tapi demi kebaikan? Contohnya kayak napopo. Contohnya misalkan, tolong kamu misalkan kalau anaknya sedang sakit, ini permen bukan obat, tapi supaya dia mau minum sehingga menjadi sehat. Itu contohnya. Betul. Ibu-ibu sudah? Itu aja sementara. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu kayaknya pernah kita sampaikan, memang bohong, dusta itu haram hukumnya, dilarang. Tapi kalau dusta itu justru mendatangkan manfaat kebaikan, itu dibolehkan, malah harus. Ya itu juga sudah boleh dibuat contoh tadi ibu itu. Contoh yang lain misalnya dari arah sana, dari selatan misalnya, itu dari mana ada orang yang dikejar akan dibunuh. Terus orang yang dikejar akan dibunuh lari sembunyi ke sini. Panjenengan ditanya, mau anak wong Melayu ini, sing ngejar sudah bawa golok, sudah mau dibunuh. Ibu jawab nopo? Lah, lek ibu jawab jujur, apa yang terjadi? Ini salah satu contoh, banyak termasuk tadi ibu juga sudah membuat. Misalnya juga ada panjenengan, seorang perempuan, seorang istri jalan dengan tetangganya, kemudian ada yang ngomongkan kepada suaminya, suaminya kemudian tanya, apa betul tadi istriku jalan dengan Pak Sopo misalnya, Pak Bejo misalnya. Itu loh yang jawab iya, wah dadi berantakan malahan. Maka dalam keadaan seperti itu kita boleh berdusta, boleh berbohong. Misalnya kita datang lagi ke kepolisian, minta pengamanan. Nah kita
tentu ditanya segala macam ini dan itu, maka kita boleh bukan sekedar bohong, ngerasani pun juga boleh dalam rangka mendatangkan kemanfaatkan itu boleh. Tapi ya jangan dibuat biasa nggih. Bohong oleh terus bohong mana kok telat datangnya, wis awan kok baru datang, mohon maaf atasannya dibohongi, macet jalannya padahal gak macet. Nah ini namanya membiasakan kedustaan yang tidak boleh. Oleh karena itu kalau bohongnya memang mendatangkan kemanfaatan, maka itu dibolehkan, bahkan diharuskan menurut syariat agama kita. Ngaten nggih? Sampun enten malih nggih. Monggo Abah Mujiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menceritakan atau menerangkan tentang syafaat adalah untuk umat Muhammad atau agama Islam itu emang Nabi Muhammad. Tetapi bagaimana umat-umat yang terdahulu yang kenal aja enggak? Padahal tadi dijelaskan minta tolong pada syafaat Nabi Adam sampai Nabi Isa ya. Bagaimana nasibnya umat-umat yang tidak mengalami, tidak mengikuti Nabi Muhammad nggih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya akan mendapatkan pertolongan atau syafaat bagi mereka yang memang berhak untuk menerimanya. Tetapi tadi sudah saya sampaikan, beruntunglah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, sama-sama mendapatkan syafaat itu. Nanti kita yang akan diprioritaskan, didahulukan. Umat dulu, umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi semuanya Nabi, itu yang memang berhak mendapatkan, tetap mendapatkan pertolongan dari, sebetulnya syafaat itu tidak hanya dari Nabi Muhammad saja, tidak, dari amalan kita sendiri juga bisa kalau kita melakukannya. Seperti ada sabda beliau, perbanyaklah olehmu sekalian membaca Al-Quran. Nanti di hari kiamat Al-Quran itu akan datang memberikan pertolongan atau syafaat kepada kamu sekalian. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, orang-orang yang akan diberikan pertolongan syafaat Nabi, yang dia sendiri tidak punya apa-apa, tapi tidak durhaka, tapi dia tidak pernah memutuskan silaturahim, dia tidak melanggar amanah, dia akan mendapatkan pertolongan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang sudah baik amalnya, yang banyak baca Al-Quran dan lain sebagainya, nanti tanpa ditolong Nabi akan bisa melintasi sirat itu sesuai dengan, kayak tadi sudah disebutkan, itu sesuai dengan amalnya masing-masing. Mono sing terbang seperti burung, ada yang seperti angin yang paling kencang, bahkan ada yang seperti kedipnya mata atau kilat. Maka perbanyaklah kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya pokoknya amalnya baik, terutama tidak syirik kepada Allah Ta'ala, insya Allah nanti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Ngaten nggih? Disampun enten malih? Ada Pak. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ustaz, tadi Pak Rahmat mau menyampaikan bahwa ada 4 hal yang nanti akan mendapatkan syafaat, terutama yang masalah memutuskan tali silaturahmi. Nah, kalau menurut pandangan kita, untuk memutuskan silaturahmi itu adalah tidak, istilahnya ya memutuskan tidak ada kunjungan atau tidak ada saling sapa dan sebagainya. Iya. Itu kalau secara fisik. Iya. Kemudian kalau kita sekarang kan banyak grup WA, grup apapun itu, kadang-kadang secara secara setia kita dikeluarkan, atau kita mengeluarkan diri, atau hal-hal yang lain. Itu kan juga memutuskan, apakah itu juga memutuskan tali silaturahmi? Gitu aja nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang media massa itu
ada yang baik nih, diisi dengan kebaikan-kebaikan, diisi dengan saling mengingatkan, saling mengajak kebaikan. Tapi tidak jarang memang saya sendiri juga pernah keluar dari satu grup yang isinya itu rasan-rasan tok, maidu tok, kan bukan nambah kebaikan itu. Nah kalau keluar kita dari situ tujuannya untuk baik, kita insya Allah tidak termasuk orang yang memutuskan silaturahim. Silaturahim itu memang yang baik kita ketemu secara langsung, sekalipun tidak keret niku napa? Tidak sering misalnya setahun sekali atau dalam waktu-waktu kesempatan tertentu kita bisa menempuhnya, melakukannya. Ini orang yang tetap membina silaturahim. Kita juga bisa WA secara pribadi, japri istilahnya nggih. Ini juga termasuk bagian daripada menghubungkan silaturahim. Silaturahim yang mahal nilainya, nggih, yang kemudian bisa memanjangkan umur, berkahnya banyak, termasuk rezekinya banyak, itu adalah silaturahim yang bukan sekedar karena kita sering disambangi, sering di WA, sering ditelepon, kemudian kita membalas, bukan. Itu juga bagian daripada silaturahim. Dan kalau kita ditelepon, di WA, segala macam kita tidak membalasnya, lah ini bagian daripada memutuskan silaturahim. Orang yang dijamin murah rizkinya, panjang umurnya itu adalah orang yang sudah diputuskan, dipedot, gak diwawuh, gak disopo dan seterusnya. Justru dia berupaya sekuat tenaga untuk menyambungnya berbagai macam cara ditempuh, apakah dengan cara telepon, dengan cara datang, dengan cara WA dan lain sebagainya. Hal-hal yang semacam ini yang sulit untuk dilakukan. Karena itu barang siapa yang bisa melakukannya, mengamalkannya, berkahnya banyak sekali, termasuk diantaranya dipanjangkan usianya, umurnya, dimurahkan rezekinya. Ngaten nggih? Nggih. Pun enten malih kalau ndak lanjut nggih. Piye iki? Bismillahirrahmanirrahim. Larangan dolim tadi sudah kita singgung di bab sebelumnya, berlaku dolim. Dolim niku bahasa sederhananya adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, melakukan sesuatu bukan pada waktunya. Ini dolim. Dolim ada tingkat-tingkat, ada dolim yang kecil, ada dolim yang besar. Seperti menyekutukan Allah Ta'ala itu dolim yang luar biasa. Itu nanti kalau tidak bertaubat Allah tidak akan memaafkannya. Dolim yang kecil yang misalnya kalau kita di sini ada ada etalase, itu mestinya kan untuk menaruh Al-Quran atau mukena, sejadah dan lain sebagainya. Itu kan tempatnya ya. Kok sepatu, sandal, alas kaki ditaruh situ, lah ini dolim namanya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, atau sebaliknya. Waktunya sholat kok malah domino, melakukan sesuatu bukan pada tempatnya, termasuk dolim. Ini sangat dilarang menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, malidh dzalimina min hamim. Orang yang membiasakan perbuatan zalim itu dia tidak akan mendapatkan teman yang sesungguhnya, teman yang lahir batin, teman yang setia, wala syafi dan tidak akan mendapatkan pertolongan. Ini kita mohon. Kemudian satu lagi, waqala ta'ala wa malidh dzalimina min nasir. Orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan pertolongan yang sesungguhnya di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Oleh karena itu jauhlah perbuatan zalim. Ini masih banyak di riwayat-riwayatnya sampai Allah mengatakan inni haramtu dzulma ala nafsi. Allah Ta'ala itu mengharamkan zalim kepada zatnya Allah Ta'ala sendiri.
Jadi Allah tidak pernah berbuat dolim kepada dirinya sendiri, apalagi kepada hambanya. Waja'altuhu bainakum haraman fala tadlimu. Kemudian itulah maka aku mengatakan, aku mengharamkan dolim kepada siapa saja, dan jangan sekali-kali kamu lakukan perbuatan dolim itu. Nanti kita kesuwen, nggih, waktunya sudah sholat, cik bangga terus kok kena dolim. Kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan ngaji yang singkat sedikit ini dibarengi hidayah Allah Ta'ala dapat menambah kekuatan iman kita, mendekatkan diri kepada kita, dan nanti menjadi sababnya kita kembali ke hadiratnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya mujibas sailin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.